Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, baru muncul langsung disodorin tulisan permutasi siklis. Apaan sih itu? Kalau pengen tahu, tetap di channel ini. Oke, kalau kemarin kita belajar tentang permutasi dan kombinasi, sekarang kita belajar tentang permutasi siklis. Masih ingat permutasi dan kombinasi seperti apa? Yang lupa, cek di pojok kanan atas. Ada linknya di sana. Oke, kita lihat ya. Apaan sih permutasi siklis itu? Mungkin ada sebagian di antara kalian yang bertanya ya. Apa sih bedanya permutasi doang dengan permutasi siklis gitu kan? Kita flashback lagi. Kemarin kita sudah tahu apa artinya permutasi. Permutasi adalah penyusunan unsur-unsur dengan memperhatikan urutan atau posisi. Kemarin saya contohkan bagaimana cara memilih ketua OSIS, wakil ketua OSIS, dan bendahara OSIS ya dari 5 kandidat. Nah, itu kan ada posisinya. Ada ketua, ada wakil ketua, ada bendahara. Makanya di sini dikatakan bahwa permutasi itu bagaimana cara menyusun unsur-unsur dengan memperhatikan urutan atau posisi. Nah, permutasi udah, siklis apaan? Siklis itu melingkar dari kata cycle ya. Jadi, kalau kita gabungkan, permutasi siklis adalah penyusunan unsur-unsur dengan memperhatikan urutan dan diterapkan khusus untuk posisi yang melingkar. Oke, bagaimana sih perbedaan antara rumus permutasi dengan rumus permutasi siklis? Kita lihat di sini. Nah, kalau permutasi siklis dari n unsur itu diformulasikan jadi n kurang 1 faktorial. Masih belum paham? Kita harus terapkan dulu pada contoh soal supaya lebih mengerti ya. Oke, kita lihat nih. Di sini ada seorang ibu guru, mungkin ini ibu guru TK ya atau PAUD ya, bersama 7 siswanya. Mereka berdelapan orang ini dengan bu guru duduk melingkar. Nah, akan ada berapa banyak susunan bu guru dan para siswanya duduk melingkar? Ayo kita coba terapkan konsep formulasi siklis pada permasalahan ini. Tadi masih ingat kan kalau permutasi siklis dari n unsur itu formulasinya n kurang 1 faktorial. Maka jika ada 8 orang duduk melingkar, banyak susunan mereka duduk itu adalah 8 dikurang 1. Jadi n-nya kan ini, n-nya 8 orang, banyak orangnya. 8 dikurang 1, jadi 7 faktorial. Masih ingat bagaimana cara menghitung notasi faktorial? Yang lupa, saya kasih linknya lagi deh di pojok kanan atas, tinggal klik ya. Oke, 7 faktorial itu adalah perkalian 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kalau kita hitung hasilnya adalah 5040 susunan. Banyak ya ternyata. Sekarang nih contoh berikutnya. 7 orang karyawan sebuah perusahaan swasta sedang berdiskusi tentang proyek baru mereka yang akan di-launching awal bulan depan. Budi dan Caca adalah project leader dan project secretary ya. Mereka berurutan. Budi project leadernya, Caca project secretary-nya. Jika mereka berdua harus selalu duduk berdekatan, ada berapa cara mereka duduk mengelilingi meja bundar tersebut? Nah, ini berbeda sama permasalahan bu guru sama siswanya tadi. Tidak ada syarat apapun. Di sini ada syarat bahwa Budi sama Caca nih, project leader sama project secretary harus selalu duduk berdekatan. Oke, kita simak ya solusinya seperti apa. Pertama, Budi dan Caca kita anggap satu kesatuan karena mereka selalu duduk berdekatan. Oke, kita kasih angka 1 ya, menandakan bahwa mereka satu kesatuan. Kemudian Doni menduduki posisi kedua, Edo jadi ketiga, Farhan keempat, Gina kelima, dan Andi keenam. Jadi yang tadinya 7
7 kita anggap sebagai 6 orang saja atau 6 posisi di sini. Nah, oke. Tadi permutasi siklis dari n unsur formulasinya masih ingat n kurang 1. Berarti n-nya bukan 7 lagi loh sekarang, tapi 6 ya, karena ini dianggap 1. Oke, tinggal kita masukkan. Jadi ada 6, n-nya 6 dikurangi 1. Kemudian kenapa ini dikali 2 faktorial? Karena Budi dan Caca ini ada 2 orang, kan dia bisa tuker-tukeran. Nah, akan ada berapa susunan mereka, yaitu dihitungnya dengan 2 faktorial. Kita uraikan, 5 faktorial itu diperoleh dari 6 dikurangi 1 faktorial. Ini 2 faktorial saya turunkan lagi. Kemudian kita hitung, 5 faktorial ada 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Lalu yang 2 faktorialnya 2 kali 1. Kita kalikan semuanya menghasilkan angka 240. Jadi jawaban untuk soal yang ini itu adalah 240 cara. Oke, contoh soal berikutnya. Dalam pertemuan negara-negara ASEAN, setiap delegasi negara duduk melingkar pada sebuah meja bundar. Ke-11 negara ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja, Singapura, Myanmar, Laos, Timor Leste, dan Brunei Darussalam mendiskusikan beberapa hal penting terkait kerjasama negara-negara di kawasan Asia Tenggara tersebut. Jika Timor Leste, Indonesia, dan Brunei Darussalam berada dalam kelompok A, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina berada dalam kelompok B, sedangkan sisanya berada dalam kelompok C, akan ada berapa cara mereka duduk melingkari meja tersebut dengan syarat masing-masing delegasi harus selalu duduk berjejer dalam kelompoknya. Artinya misalnya kelompok A ya, tadi ada Timor Leste, Indonesia, dan Brunei Darussalam. Mereka duduknya harus berdekatan. Nggak boleh ada di antara Timor Leste dan Indonesia ada grup lain, misalnya Malaysia dari kelompok B duduk di situ. Nggak boleh. Nah, seperti itu ya maksud dari pertanyaan ini. Oke, kita lihat dulu solusinya seperti apa. Pertama kita akan tandai dulu yang masuk kelompok A misalnya ya. Itu kan ada 3 orang mewakili Timor Leste misalnya yang ini. Kemudian yang ini dari Indonesia. Nah, yang satu lagi ini dari Brunei Darussalam. Oke, itu kelompok A. Sekarang kita tandain yang kelompok B. Nah, ini 1. Nah, ada 4 ya. Saya yang tadi yang ini dari Singapura, yang ini Malaysia, kemudian ini dari Thailand, dan yang ini adalah dari Filipina. Kemudian sisanya berarti tinggal berapa lagi? Tinggal 4 lagi ya. Ada di kelompok C. Jadi duduknya harus berjejeran berdekatan ya. Jadi nggak bisa nih kayak ini ya misalnya. Nah, ini deket sama ini gitu, tapi kan tidak berjejer. Mereka hadap-hadapan, terhalang oleh ini gitu ya. Jadi lihatnya urutan duduk berjejernya. Oke, sekarang yang sisanya ya, yang ada di kelompok C. Nah, berarti yang ini ya yang belum masuk, kemudian yang ini, dan satu lagi terakhir adalah yang ini. Oke, kalau kita sudah menandai, nah sekarang kita lihat. Ini kan ada 3 kelompok ya, A, kelompok B, kelompok C. Berarti yang mengelilingi meja bundar ini ada 3 kelompok. Sehingga nanti banyak susunan para delegasi duduk dalam kelompoknya adalah, nah yang ini tadi 3 kelompok karena siklis dikurangi 1, 3 dikurangi 1 faktorial. Kemudian 3 faktorial ini dari mana? Dari sini, yang kelompok A kan ada 3 orang. Jadi 3 faktorial. Yang kelompok B ada 4 orang, kalikan 4 faktorial, dan kelompok C juga 4 orang, kalikan 4 faktorial. Kalau sudah ini tinggal dihitung saja. 3 dikurang 1, 2 faktorial. Ini kita tulis kembali, baru kita hitung notasi faktorial ini ya. Kita uraikan. 2 faktorial adalah 2 kali 1, 3 faktorial ada 3 kali 2 kali 1, 4 faktorial ada 4 kali 3 kali 2 kali 1, dan yang ini juga sama. Kalau kita hitung tinggal dikalikan semuanya, memperoleh hasil 6.912. Jadi banyak sekali cara mereka duduk di meja bundar tersebut dengan catatan tadi ya.
cara harus berjejeran berkelompok dan kelompoknya masing-masing. Oke, sekarang waktunya untuk mencoba soal tantangan. Satu soalnya, tapi pertanyaannya ada 3. Oke, di sini ada 6 orang anak sedang bermain lingkaran besar, lingkaran kecil. Pernah ya main itu? Nah, dulu kalau waktu saya kecil tuh zaman ekskul pramuka tuh di SD, suka main lingkaran besar, lingkaran kecil gitu ya, seru banget. Nah, ada berapa banyak susunan mereka berdiri melingkar? Jadi ada 3 pertanyaan nih. Pertanyaan pertama, apabila posisi mereka berdiri itu bebas, tidak ada syarat apapun. Nah, yang B, berapa banyak cara mereka berdiri melingkar, tapi anak perempuan harus sama anak perempuan lagi gitu. Anak laki-laki harus sama anak laki-laki lagi. Jadi nggak boleh di antara 2 anak perempuan itu ada anak laki-laki. Jadi harus berdiri mengelompok ya, atau berdiri berkelompok. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga atau yang C, anak yang berkaos hijau nih yang ini, kemudian yang ungu ini, dan yang oranye yang ini harus selalu berdampingan. Nah, bagaimana nih? Akan ada berapa banyak cara mereka berdiri kalau ada aturan seperti yang di nomor C. Oke, kalau lupa caranya boleh diputar ulang, kemudian kita bisa kembangkan sehingga bisa diterapkan pada kasus yang ada di soal tantangan ini. Selamat mencoba, semoga ilmu kita selalu bertambah dengan belajar di channel ini, channel Emma Rosina Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.